Halo semua, selamat datang di Apotek Channel. Di video kali ini, saya akan membahas informasi singkat tentang obat yang bernama Remapar Kaplet. Sebelum melanjutkan, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan sebagai informasi umum saja, dan sebaiknya Anda selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk menggunakan obat ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, untuk apa obat Remapar digunakan? Obat ini mengandung metilprednisolon yang biasanya dipakai untuk mengatasi peradangan akibat penyakit atau cedera, alergi, serta rematik. Metilprednisolon merupakan steroid yang mirip dengan kortison, bekerja dengan menekan sistem kekebalan tubuh untuk mengurangi inflamasi, kemerahan, gatal, dan reaksi alergi. Obat ini juga dikenal mampu mengikat dan mengaktifkan reseptor glukokortikoid di dalam sel. Remapar tersedia dalam bentuk kaplet dengan dosis 4 mg, 8 mg, dan 16 mg. Penggunaan obat ini harus berdasarkan resep dari dokter, karena setiap penyakit membutuhkan dosis yang berbeda. Kandungan utama dalam obat Remapar adalah metilprednisolon, yang termasuk dalam golongan kortikosteroid. Kortikosteroid adalah hormon yang secara alami diproduksi oleh tubuh dan berperan dalam merespons stres, mengatur peradangan, kekebalan tubuh, metabolisme protein, dan mengontrol elektrolit dalam darah. Metilprednisolon bekerja dengan menggantikan hormon kortikosteroid ketika tubuh tidak memproduksi hormon ini dalam jumlah yang cukup. Remapar tergolong obat keras, sehingga penggunaannya harus berdasarkan anjuran dokter. Biasanya, obat ini diresepkan untuk mengatasi masalah seperti yang pertama, peradangan. Inflamasi adalah respon sistem imun tubuh untuk melawan penyakit dan mikroorganisme berbahaya. Penyebab peradangan bisa bermacam-macam, termasuk cedera, infeksi virus atau bakteri, serta paparan zat kimia. Yang kedua, obat ini bisa meredahkan alergi. Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap zat yang dianggap berbahaya. Gejalanya bisa berupa kemerahan, gatal, hingga kesulitan bernapas. Remapar dapat membantu mengurangi gejala alergi tersebut. Keempat, radang sendi. Radang sendi membuat penderitanya sulit menggerakkan sendi dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti penuaan, penipisan tulang, gangguan autoimun, serta infeksi virus, bakteri, ataupun penumpukan asam urat. Yang keempat, penyakit autoimun. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan semestinya. Normalnya, sistem imun melindungi tubuh dari virus dan benda asing. Namun, pada penderita autoimun, sistem kekebalan justru menyerang tubuh mereka sendiri. Yang kelima, gangguan endokrin. Gangguan endokrin terjadi ketika beberapa kelenjar mengalami masalah, sehingga mengganggu fungsi tubuh dan dapat memicu berbagai penyakit lainnya. Yang keenam, hematologi. Gangguan hematologi mempengaruhi jumlah dan fungsi darah. Contoh, kelainan darah meliputi anemia, leukemia, dan limfoma. Dengan arahan dokter, Remapar dapat digunakan untuk menangani penyakit-penyakit tersebut. Yang ketujuh, kolitis. Kolitis adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel dalam sistem pencernaan. Selain itu, Remapar juga digunakan untuk mengobati penyakit rematik, gangguan kulit, masalah pada mata, gangguan pernapasan, serta meningitis akibat TB. Dosis dan cara pemakaian. Sebelum mengkonsumsi Remapar, penting untuk berkonsultasi dengan dokter guna mendapatkan diagnosis
dan dosis yang tepat. Secara umum, aturan penggunaan Remapar adalah sebagai berikut. Untuk dosis awal untuk anak-anak, obat ini diberikan 0,8 sampai 1,1 mg per kilogram. Dosis untuk dewasa, obat ini diberikan 4 sampai 80 mg per hari. Untuk dosis substitusi, obat ini diberikan 4 sampai 8 mg per hari. Untuk dosis yang dapat ditingkatkan untuk dewasa 16 mg per hari. Obat ini sebaiknya dikonsumsi setelah makan dan tidak dianjurkan mengubah dosis tanpa arahan dari dokter. Penggunaan obat Remapar dapat menyebabkan efek samping. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai meliputi hipersensitivitas, pembengkakan pada bagian tubuh tertentu, gangguan keseimbangan elektrolit, wajah bengkak, munculnya jerawat, hepatitis, sakit kepala, masalah pencernaan, menstruasi tidak teratur, dan pembesaran perut. Jika Anda menderita gagal jantung, hipertensi, atau sedang hamil, sebaiknya tidak mengkonsumsi obat ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan. Dalam beberapa kasus, Remapar Kaplet dapat berinteraksi dengan obat-obatan lain, sehingga penting untuk memberitahu dokter tentang semua obat yang sedang Anda gunakan. Obat ini harus disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, disimpan di tempat yang kering, dan terlindung dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Demikianlah informasi singkat tentang obat Remapar Kaplet. Ingat, penggunaan obat ini harus selalu sesuai dengan panduan dokter atau petunjuk yang terdapat pada kemasan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.